Kita mau masuk ke the series dari Exodus, dari kitab Keluaran. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas bagaimana pemanggilan Musa yang Tuhan panggil untuk boleh menjadi perantara untuk boleh membawa bangsa Israel ke tanah Mesir. Dan nanti pada sesi yang pertama ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Ebenezer. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, mohon untuk menonaktifkan suara. Jadi selama sesi pembelajaran berlangsung, tolong suaranya dimatikan, di-mute, supaya kita semuanya fokus dan tidak terganggu. Dan nanti akan ada sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab sendiri akan diberi waktu setelah pemaparan materi. Pemaparan materi sekitar 45 menit, dan untuk sesi tanya-jawab 10-15 menit. Nanti Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya bisa melalui chatting, ditujukan ke saya, atau juga bisa nanti waktu sesi tanya jawab berlangsung bisa menanyakan secara langsung. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Ebenezer. Oke, shalom saudara-saudara. Bisa dengar suara saya? Halo. Jelas. Pada kesempatan hari ini kita masuk di sesi pertama. Kita berdoa dulu sejenak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pertemuan hari ini. Kami bangga punya Tuhan yang kami percayai. Bahkan kami juga bangga dengan kitab suci yang Tuhan beri untuk kami terus belajar akan kebenaran Tuhan, bahkan mengungkap rahasia-rahasia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua peserta hari ini. Tuhan Yesuslah yang memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom saudara. Apa kabar? Boleh ditampilkan dulu slide-nya. Kita belajar tentang Nabi Musa ya. Nah, ini slide-nya udah saya bikin. Nabi Musa, kita tahu semua, kita belajar di sekolah minggu tentang Musa. Kita juga pernah dengar ini Musa dipaparkan mungkin di khotbah-khotbah di gereja. Bahkan ternyata Musa juga bukan cuman ada di kitab sucinya orang Kristen, tapi juga ada di kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Dibahas di sana dan dia termasuk juga disebutkan sebagai nabi yang besar, kan? Oke, kita akan lihat lanjut ke slide yang berikutnya. Kita mau lihat dulu biografinya Musa. Oke, kita lihat biografinya Musa. Siapa sih Musa sebenarnya? Ya kan, nama dia itulah Musa, Moses, gitu kan. Kemudian dia lahir di tanah Goshen, Mesir. Wafat di Gunung Nebo. Orang tuanya, ayahnya Amram, dan ibunya adalah Yokebed. Saudaranya ada Harun, ada Miriam. Istrinya Musa adalah Sipora. Terus anaknya Musa adalah, Gersom dan Eliezer. Arti nama Musa diambil dari air atau diangkat dari air. Karena memang proses kejadiannya Musa itu agak unik. Nanti kita belajar ya. Nah, kita lanjut dulu deh. Ini saya percaya sudah mengetahui ini, bahkan di sekolah minggu saya percaya sudah paham ini tentang biografinya Musa. Sekarang lanjut ke slide berikutnya karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Sekarang kita lihat Musa ada di Mesir, di tanah Goshen, ya kan? Nah, perhatikan di situ situasi sosial politik di Mesir pada waktu zaman Musa atau pada waktu sebelum Musa lahir. Mesir kuno pada masa kejayaannya menjadi pusat peradaban dunia.
Ini juga masuk di dalam sejarah dunia, saudara-saudara, bahwa Mesir itu adalah pusat salah satu bangsa yang menjadi pusat peradaban selain India, selain Mesopotamia, selain Yunani, termasuk juga Mesir. Karena Mesir itu sangat banyak menghasilkan bangunan-bangunan spektakuler, banyak menghasilkan budaya-budaya yang sangat mengagumkan dunia. Bahkan juga Mesir itu menjadi ikon dari beberapa seni atau kebudayaan-kebudayaan yang diadopsi oleh beberapa negara di sekitarnya atau bangsa di sekitarnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam, Bapak Ibu nanti baca saja di rumah, tidak dibaca di sini ayat-ayat Alkitabnya. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, jumlah orang Israel waktu masa datang ke Mesir itu kurang lebih 70 orang. Nah, di sini tidak cerita bagaimana mereka datang kan. Nah, hari itu kan kalau dia jauh latar belakang historinya, waktu mereka datang waktu jadi kelaparan, kemudian sebelumnya juga Yusuf sudah dijual mendahului mereka, dan nah itu mungkin sesi yang lain kita bahas, tapi kita langsung bahwa jumlah orang Israel pada waktu datang di Mesir itu diizinkan Yusuf hari itu sebagai pemimpin, salah satu pemimpin di Mesir, cuma 70 orang. Kejadian 1 ayat 7, mereka bertambah-tambah, bahkan di Kejadian 1 ayat 7 memang tidak disebutkan jumlahnya, tapi dituliskan di situ jumlahnya tak terbilang banyaknya. Itu banyak sekali berarti. Mungkin ya ratus ribuan, bahkan bisa jutaan mereka. Bahkan mereka dia bilang mereka hampir menguasai di tanah Mesir sendiri. Mereka tinggal di tanah Goshen, tanah yang memang diperuntukkan buat mereka, tanah subur, ya kan, tanah yang dikasih oleh Yusuf, yang diizinkan oleh Firaun sebelumnya untuk mereka. Oke, nah kita di sini saya percaya kita pasti mengerti slide ini. Dari 70 orang, Tuhan memberkati mereka, sehingga jumlah mereka sekarang kita ngebayang bahwa mereka sangat banyak sekali di Mesir, di tanah Goshen, bahkan bukan cuma di tanah Goshen, tapi mereka meluas sampai kemana-mana. Oke, lanjut slide berikutnya, kawan-kawan. Kita lihat ya, berikutnya nih. Oke, masih dalam sosial politik yang ada di sana, raja yang memerintah pada masa itu adalah Tutmosis I. Ya kan, ini juga terkenal nih dengan kejamnya nih kalau di dalam sejarah peradaban dunia. Ini salah satu Firaun atau raja. Firaun itu adalah sebutan raja buat orang Mesir ya. Jadi Firaun ini menjadi seorang yang sangat beringas ya, sangat bukan cuma tegas tapi sangat absolut. Tindakannya itu mematikan tuh bahasanya gitu kan. Bahkan waktu masa mereka mempekerjakan keras bangsa Israel, ya kan, wah itu ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap. Bahkan sebelum Musa lahir, itu kondisi bangsa Israel itu sangat mengerikan gitu kan, karena perbudakan, ya kan, penganiayaan, bahkan kerja paksa yang mengerikan. Wah, begitu luar biasa. Kejadian 1 ayat 8, raja ini tidak mengenal Yusuf yang berjasa membangkitkan Mesir. Kita tahu kan Yusuf begitu luar biasa, bahkan disayang sama Firaun yang sebelumnya. Nah, Yusuf meninggal, bangsa Israel begitu banyak berlimpah-limpah di Mesir. Nah, raja berikutnya ini tidak mengenal Yusuf. Nah, kemudian kalau Kejadian 1 ayat 10 berkata, raja ini atau Firaun yang satu ini sudah ketakutan gitu. Bahkan dikatakan kita kalau mereka semakin kuat, kalau nanti ada bangsa lain menyerang kita, mereka bersekutu, wah kita habis semua. Nah itu kan jadi sebenarnya ketakutan dari Raja Tutmosis ya kan membuat semakin menderitanya juga bangsa Israel itu kan. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam sejarah Alkitab ya kan, Firaun yang pada masa itu dikatakan membuat sebuah bangunan spektakuler. Ada yang berkata, ini hanya analisa saja, saudara. Bahkan ini belum tentu dipastikan kebenarannya. Ada yang berkata pada masa itu bangsa Israel itu diperuntukkan untuk membangun piramid. Tapi ada tafsiran. Tapi ada yang menyanggah bukan membangun piramid, tapi membangun
Springs ya, itu salah satu kota bahkan yang berlambang kepala Firaun dan lain-lain. Itu dilema saja. Kita tidak arahnya ke sana, tapi hanya disinggung aja kemungkinan bangsa Israel membangun kota itu aja. Jadi tidak spesifik, memang dijelaskan apa yang dipekerjakan atau bangunan apa yang mereka buat hari. Nah, Firaun hari itu begitu keras, begitu kejam. Nah, itulah situasi di mana hari itu yang melatar belakangi Musa gitu kan. Nanti akan lahir di masa sulit, ya kan, di masa kondisi bangsa Israel tertindas gitu kan. Itu Musa baru nanti muncul ada di sana. Saudara-saudara, sudah mengerti di sini? Oke, lanjut slide-nya. Nah, setelah itu nanti kalau ada mau tanya, boleh tanya saja. Ada Inung yang bisa jawab mungkin ya kan. Nah, masih sosial politik ya kan. Nah, kemudian raja ini, Raja Tutmosis satu membuat sebuah ultimatum ya, memberlakukan kerja paksa dan penindasan. Bahkan hari itu membatasi bangsa Israel untuk bertumbuh, khususnya laki-laki, menyuruh para bidan yang menolong persalinan bangsa Israel, kalau ditemukan laki-laki harus dibunuh. Coba kawan-kawan. Jadi kalau bidan-bidan di sana nemu yang lahir itu bahwa itu laki, wah itu harus langsung tuh dieksekusi, langsung dibunuh kawan-kawan ya. Jadi ngeri-ngeri sedap juga waktu Musa lahir ya kan. Karena memang hari itu sudah ada ultimatum raja. Nah, perlu diketahui bahwa Firaun atau raja pada masanya itu identik dengan Tuhan ya. Tidak boleh disanggah, tidak boleh dibantah oleh rakyat. Jadi semua harus nurut ya. Para bidan, para pekerjanya, para ajudan, semuanya harus tunduk. Bahkan hari itu raja dianggap sebagai dewa. Nah, sampai di sini saya percaya sudah mengerti kondisi hari itu bahwa raja atau Firaun ini memberlakukan dua hal yang mengerikan ditulis di Alkitab. Yang pertama kerja paksa yang menindas bangsa Israel, bahkan banyak yang meninggal. Kemudian membuat sebuah kayak semacam propaganda atau ultimatum bahwa setiap laki-laki yang lahir yang ditolong oleh bidan-bidan hari itu, bidan orang Mesir, harus dibunuh. Kalau wanita bebas, kira-kira begitu. Lanjut ya. Kita lanjut kawan-kawan karena masih banyak slide-nya yang kita. Oke, kita lihat sekarang bagaimana Musa lahir di masa kebijakan itu, saudara-saudara. Makanya sampai Musa nanti ada di akhir. Musa dilahirkan oleh Yokebed dan menyembunyikannya selama 3 bulan. Ini masuk di kasus Musa sekarang ya, setelah udah tahu tadi kondisi Mesir secara singkat. Nah, disembunyikan 3 bulan loh, saudara-saudara. Tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, Musa menjadikan Musa harus ditaruh di sebuah peti pandan atau di sebuah keranjang kalau orang bilang, kemudian dilapisi dengan ter supaya tidak masuk air, dan ditaruh itu di bawahnya gala-gala gitu. Kemudian Musa ditaruh di tepi sungai Nil, Kejadian 2 ayat 3. Nah, kita bertanya, kenapa sih di sungai Nil ya kan? Karena memang sungai Nil itu dulu sangat jernih katanya, dalam pemberitaan sejarah itu jernih sekali, karena itu juga pusat peradaban oleh bangsa Mesir. Bahkan di sana itu permandian putri-putri Firaun. Nah, makanya Musa ditaruh di sana, dan yang menjaga dari jarak jauh, yang mengintip ngendap-ngendap begitu, Miriam menjaga. Miriam itu kakaknya Musa. Ya kan, Miriam itu menjaga, mengawasi Musa kecil dari jauh sampai putri Firaun nanti menemukannya. Kalau sudah lihat di gambar itu, ada di situ ya, kayak gambar saya buat itu kan, putri Firaun itu menemukan Musa, kemudian juga akhirnya disamperin sama Miriam di sana. Musa ditemukan putri Firaun. Nah, Kejadian 2 ayat 6, ketika dibukanya, maksudnya keranjang itu, dilihatnya bayi itu, tampak anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia, putri maksudnya, kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tahu dia memang orang Ibrani, tapi akhirnya
diadopsi juga atau diangkat juga menjadi anak, kawan-kawan. Oke, semuanya sepertinya di sini sudah sedikit tahu ya. Nah, bagaimana kehidupan Musa selanjutnya setelah dibawa ke istana? Boleh kita lihat slide berikutnya? Oke, lanjut. Oke, bagaimana cara Tuhan memelihara Musa, kawan-kawan, setelah waktu dia dibawa ke istana? Maka dikatakan Yokebed itu mengusulkan supaya dia itu menjadi inang pengasuhnya Musa. Jadi orang tuanya diberikan hikmat untuk menyelamatkan Musa, ya kan? Yokebed menjadi inang pengasuh Musa selama proses pertumbuhannya. Jadi yang menyusui, kawan-kawan. Jadi artinya kan Yokebed ini pura-pura, oke, saya mau untuk bantu putri gitu kan. Nah, padahal itu anak sendiri, kira-kira begitu ya. Nah, putri Firaun ya menjadikan Musa seperti anak kandung sendiri. Bahkan putri Firaun yang menarik Musa atau mengangkat Musa itu namanya Hatshepsut. Nah, Musa diangkat putri Firaun menjadi anaknya, dan Musa menjadi salah satu pangeran, ya kan? Karena sudah anak putri, ya kan? Pangeran di Mesir. Bahkan Musa di sana mencapai sampai umur 40 tahun di Mesir. Wah, sudah bisa bayangkan tuh lama ya. Ya kan? Nah, lama loh, saudara. Di sana dia 40 tahun gitu. Dari kecil, dari lahir gitu. Dia ada di istana. Kita bisa bayangkan nanti ini akan saya jelaskan, saya singgung bagaimana proses Musa, ya kan? Bagaimana proses Musa setelah Tuhan menarik dia dari istana. Tapi sampai di sini Musa sekarang kita bayangkan dia ada di istana yang megah, istana yang super mewah. Dia menjadi salah satu pangeran di Mesir, dan memang dia dididik dengan cara-cara kerajaan Mesir pada masa itu, ya kan? Nah, ini keren ya, saudara-saudara ya. Nah, tapi saudara-saudara, kita berhenti dulu nih sampai di sini nih. Saya percaya saudara sudah ngebayang nih tentang Musa hari itu yang lahir. Nah, putri Firaun dan dayang-dayangnya menemukan dia, dan ada dia di Mesir sekarang. Saya kasih refleksi di sini sebelum kita, mungkin ada yang mau nanya nanti, atau sebelum kita masuk dalam persiapan Musa sebagai pemimpin. Boleh slide berikutnya, saya kasih ada refleksi di sini buat kita semua kawan-kawan yang ada di sini. Nah, setelah ini, oke, refleksinya begini, kita tidak bisa memilih kapan, di mana kita lahir, betul nggak sih kawan-kawan? Ya, Musa di zamannya dia lahir di situ, kita hari ini lahir di kita. Tetapi setiap kelahiran kita merupakan rencana Tuhan untuk kelak kita menjadi sesuatu di mata Tuhan. Amin. Ya, menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, sesuatu yang dibuat Tuhan nanti menjadi keren di matanya. Nah, ya kan, mari kita hargai kelahiran kita di dunia. Karena Allah punya rencana yang baik buat kita. Wow. Karena saya ulang ya, karena Allah punya rencana yang baik buat kita. Ya kan? Nah, kalau kita baca Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya, ya kan? Artinya bahwa jiwanya, atau pemazmur berkata, apa yang dibuat Tuhan, nggak usah dibicarakan, bahwa jiwa manusia menjadi saksi dari semua keajaiban atau proses pembentukan manusia sehingga lahir ke dunia. Wow, keren ya saudara ya. Oke, kita lihat dulu refleksi yang kedua, walaupun ini agak mendahului dari slide, ada sambungannya dengan slide berikutnya. Boleh next ya. Itu sebabnya dikatakan dibutuhkan sebenarnya hari-hari ini keluarga yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersedia mengajarkan kepada anak-anaknya. Nanti ini akan terjadi pada prosesnya Yokebed, ya kan? Nah, kalau saya percaya kalau Yokebed tidak percaya Tuhan, Musa lahir dan lain-lain, rencana juga akan berantakan.
Kasih di tengah keluarga harus menjadi sesuatu yang utama, sama seperti Yokebed menaruh kasih kepada anaknya, memperjuangkan anaknya supaya anaknya bisa hidup. Keluarga harus membangun unity atau kesatuan kerjasama. Meriam dan Yokebed ibunya, ya kan, kerjasama begitu apik dan luar biasa sehingga Musa bisa diselamatkan. Sebab ayat firman Tuhan berkata dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai 3, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan di sini berkatnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, jadi kita di sini sedikit dikasih refleksi tentang keluarga Yokebed yang luar biasa, bahkan tentang kelahiran Musa yang luar biasa. Kalau kita ada hari ini karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Oke. Saya serahkan dulu ke Inung. Kalau nanti sampaikan slide berikutnya kan takutnya kepanjangan. Jadi kalau ada yang mau tanya, boleh silakan Inung. Silakan. Oke, untuk di sesi yang pertama ini, teman-teman, di part yang pertama ini, ada yang mungkin mau ditanyakan oleh teman-teman semua, oleh Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mengikuti sesi ini, boleh nanti langsung boleh menyalakan speaker mic-nya, dan boleh langsung bertanya. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Oke, untuk Deden ya. Tapi Deden suaranya kecil, Den. Sorry, aku mau nanya. Itu sebenarnya lebih kepada ayahnya Musa. Kalau ayahnya Musa sendiri, bukan. Yang pertama aku mau nanya, yang mendorong pertama kali untuk orang tua Musa itu menyerahkan bayinya gitu, merencanakan bayinya supaya dikasih supaya ke sungai tadi itu untuk ke Putri Firaun. Yang mendorong itu apakah hanya karena kebijakan dari Raja Firaun atau sama seperti kejadiannya Maria ibunya Yesus yang memang ada suatu kejadian dengan malaikat secara langsung begitu. Apakah dorongannya hanya benar-benar karena kebijakan raja atau ada kejadian-kejadian serupa gitu. Terus yang mau aku tanya kedua, tadi kan pembahasan mengenai ayahnya Musa kan hanya saat di biografinya Musa aja, tapi peran ayahnya sendiri dari kejadian yang tadi, apakah ada juga nggak sih Kak yang kejadian Musa diserahkan ke putrinya itu? Silakan Inung. Inung silakan. Oke. Kenapa jadi saya? Oke, Kak, untuk pertanyaan yang pertama, itu mengenai, kalau boleh diulang, itu mengenai proses kenapa akhirnya orang tuanya si Yokebed ini membuang atau proses dia lahir? Maksudnya gimana ya? Iya, proses membuang ke sungai. Sebenarnya kan bukan dibuang juga sih, diituin ke sebutannya, maksudnya diberikan kepada Putri Firaun, proses itunya sih. Ya. Jadi begini, Koden, buat semua sih pertanyaan ini bagus banget. Saya serius berkata sangat bagus banget. Tapi saya balik jawabannya dulu mengenai Amran, ayahnya Musa. Kenapa sih kurang terlibat banget ya? Kalau ada yang juga bertanya itu ke saya, kenapa kurang terlibat? Mungkin ya pada masa itu Amran terlibat mungkin, tapi tidak secara langsung lah. Kita juga nggak bilang tidak terlibat ya. Cuman memang yang pada kasus ini yang disoroti adalah Yokebed ya, yang bertindak. Yang kedua, pada kasus di Alkitab
Kalau saudara baca nanti semua kalian kita baca sama-sama itu misalkan di Keluaran, waktu kisah ini kan tidak ditulis secara rinci banget ya, tapi kan hanya nanti ada buku refleksi ya tafsiran yang memang membantu untuk memahaminya. Kemudian begini, apa sih latar belakang yang membuat Musa itu ada di Sungai Nil? Kan kira-kira begitu pertanyaannya tadi kalau tidak salah saya. Apa yang mendorong? Apa ada suara malaikat? Atau memang itu murni karena dari kebijakan raja hari itu? Kalau ditulis di sini maka dikatakan dia tidak mampu lagi menyembunyikan lebih lama. Karena hari itu kan kebijakan ultimatum raja, setiap laki-laki yang lahir di orang Ibrani harus dibunuh dan harus mati. Nah, kita bisa bayangkan itu setiap anak itu begitu banyak banget yang harus mati tiap hari mungkin ya. Nah, dikatakan sih selama 3 bulan dia masih sembunyi-sembunyi itu Musa, Yokebed untuk menyembunyikan Musa. Saya juga nggak tahu tuh kedua orang tuanya bagaimana caranya menyembunyikan itu, ya kan? Nah, tapi di sini dikatakan untuk bulan berikutnya maka mungkin udah nggak bisa kalau ditulis di sini tidak dapat, tetapi ayat 3 tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Nah, itu alasannya akhirnya kalau tadi di kalimat sebelumnya saya katakan begini bahwa ada hikmat Tuhan yang turun kepada orang yang percaya seperti Yokebed sehingga menaruh Musa di keranjang itu dan ditaruh, kebetulan mungkin juga mereka tahu bahwa di situ adalah pemandian putri raja, ya kan? Nah, kenapa sih perempuan nih? Ada yang tafsir begini, saya juga nggak ada, tapi hanya asumsi mungkin ya. Karena itu kan pemandian bukan pemandian laki-laki. Saya percaya kalau pemandian laki-laki, saya percaya Amran yang maju kan. Nah, ada yang berkata begitu. Nah, karena itu putri, kalau ketahuan seorang laki-laki pergi ke dekat pemandiannya putri raja, dieksekusi mati. Tapi kalau wanita misalkan ke sana, ya mungkin ya kalaupun kelihatan mungkin dengan warga, karena kan tidak mungkin tidak ada yang lihat ya kan, pasti mungkin lihat setelah dia pulang mungkin, walaupun ngendap-ngendap, entahlah orang Ibrani yang lihat, entahlah orang Mesir. Tapi menurut saya secara hukum tidak terlalu berat ya, karena memang sesama wanita pergi ke pemandiannya wanita. Tapi kalau Amran yang bertindak, wah repot urusannya. Bisa dibilang mengintip ya kan, dan lain-lain, dan itu bisa dieksekusi mati. Nah, mungkin itu yang disoroti Alkitab, walaupun tidak ditulis di Alkitab. Ada yang berkata berasumsi begitu, bahkan saya juga mungkin rada-rada setuju dengan asumsi itu. Kenapa Yokebed yang lebih menonjol di kasusnya Musa, karena memang berhadapan dengan putri Firaun gitu ya, bukan dengan Firaun sendiri. Nah, itu Kodeden, kalau ada tambahan dari Inung silakan, saya serahkan kepada Inung kembali. Oke, mungkin saya ingin menambahi yang pertanyaan kedua ya, kenapa di sini ayah dari Musa tidak terlalu menonjol. Nah, kan seperti dikatakan di slide bahwa ada kebijakan dari Firaun waktu itu, di mana karena merasa takut bahwa bangsa Israel semakin besar dan semakin mengintimidasi keberadaan bangsa Mesir di sana, makanya munculnya akhirnya adanya muncul kebijakan kerja paksa ya. Dan ada kemungkinan juga, mungkin nggak disorotin, tapi ada kemungkinan di situ kenapa Amran tidak terlalu menonjol, karena kebanyakan di sana yang melakukan kerja rodi itu kaum laki-laki. Begitu, kaum laki-laki yang melakukan kerja rodi, makanya di situ akhirnya Tuhan memakai Ibu Musa untuk boleh diberi hikmat benar. Sebenarnya tidak dijelaskan di dalam Alkitab juga kenapa akhirnya muncul ide seperti itu Musa dialirkan, tapi ada kemungkinan yang tadi Kak Eben jelaskan itu memang murni dari hikmat Tuhan, dan dia tahu bahwa di air itu di sungai itu adalah pemandian putri gitu. Jadi kalaupun anak ini ditemukan, pasti ditemukan oleh orang kerajaan, dan Ibu Musa berharap bahwa ada masa depan yang baik gitu loh. Jadi tidak harus anak ini menjadi korban dari kebijakan dari Firaun itu sendiri gitu. Itu aja sih.
Oke. Ada lagi yang mau? Ya. Ada tambahan lagi mungkin Kak Ben? Cukup. Itu udah jelas. Ya, oke. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain? Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Di sini ada Pak Miduk, mungkin Pak Miduk mau bertanya, Pak. Boleh Pak dinyalakan mikrofonnya. Ada Bapak Inson juga. Ada teman-teman muda yang lain. Ada yang mau bertanya? Belum Mbak Inong, belum. Belum ya? Oke, yang lain? Belum? Kalau belum ada, kita akan lanjut ke part kedua. Lanjutkan Kak Eben. Oke, terima kasih buat pertanyaan hari ini. Pertanyaan hari ini yang sudah disampaikan, bahkan membuka wawasan kita. Benar juga sih. Ya mungkin ya pengkhotbah selama ini tidak terlalu banyak mengulas hal-hal itu, ya bisa terlewatkan. Tapi memang benar juga sih melihat kondisi pada masa itu, ini juga kebuka pikiran kita hari ini. Dan percayalah, mungkin ini juga salah satu khotbah buat perempuan, bahwa sepanjang masa sebenarnya perempuan itu sesuatu yang spesial juga sih di mata Tuhan. Ya kan, khususnya bagian-bagian kemanusiaan gitu ya. Oke, kawan-kawan, kita lihat slide berikutnya. Setelah refleksi ini, kita lihat Musa dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin itu tidak terjadi dengan seketika, kawan-kawan. Halo? Pemimpin itu tidaklah dibawa lahir pemimpin. Bukan, seperti itu. Bahkan belajar Alkitab, belajar jadi orang yang keren, tidak spontanitas lahir langsung cerdas dan lain-lain. Mungkin ada benih kecerdasan, tapi harus diasah dan harus diperbaiki cara hidupnya. Nah, kalau kita lihat di sini persiapan Musa sebagai pemimpin, kalau kita lihat pertama begini nih, Musa dididik dengan hikmat dan pendidikan Mesir. Setuju ya? Karena dia kan besar di sana bahkan hampir 40 tahun. Bahkan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Yes, pangeran soalnya. Pewaris tahta. Bahkan dia salah satu orang yang bisa keluar masuk istana Firaun, kawan-kawan. Tapi di sisi yang lain, nah ini kerennya nih Musa nih, di sisi yang lain karena memang inang pengasuhnya Musa adalah Yokebed, maka Yokebed selama mengasuh Musa terus menanamkan pengajaran, terus menanamkan nilai-nilai menurut hukum Allah orang Israel. Bahkan di situ mungkin juga memperkenalkan jati dirinya Musa pada masa Musa itu diasuh sama Yokebed. Jadi ada perenungan kan di sini. Kalau bisa kita langsung nih kita interaksi di gereja misalkan, ada perenungan ya kan di situ kan, bahwa memang Yokebed tahu bahwa pendidikan dini itu menentukan masa depan seseorang, ya kan? Pendidikan di masa-masa awal itu menentukan Musa nanti ke depan, walaupun dia sudah menjadi warga Mesir, tanda petik. Artinya kalau KTP-nya Mesir gitu kan, bukan Ibrani gitu, statusnya Mesir, tapi dia tahu pendidikan sedini mungkin ya kan akan membawa Musa nanti tahu jati dirinya, tahu siapa Tuhannya. Bahkan menjelang dewasa, Musa tahu bahwa bangsanya adalah Israel dan harus dibela tentunya. Dan Musa melihat dengan kasat mata sendiri bagaimana kondisi kerja paksa yang terus masih berjalan. Wah, berarti lama sekali ya kawan-kawan ya. Sejak ada misalkan Musa lahir, bahkan dia mau masuk dewasa, kerja paksa terus terjadi tiap hari. Wow, mengerikan sekali. Tapi yang benar juga sih, seperti Indonesia kan dijajah 350 tahun oleh Belanda. Ya mungkin juga masa-masa itu juga mereka mengerikan sekali ya. Musa juga sadar bahwa bangsanya sedang dalam masalah besar dan masa penganiayaan oleh orang-orang Mesir, kawan-kawan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini ada gambar kecil saya buat di situ ya kan. Maka Musa itu melakukan sebuah tindakan kan, mendahului Tuhan mungkin juga ya kan, ya tongonglah kalau bahasanya sebagai pemuda
yang merasa dia punya kuasa, ya kan, yang merasa dia hebat. Nah, kalau bahkan saya katakan di sini, kalau khotbah saya tentang Musa itu dibagi atas 3 bagian saja. Di bagian pertama itu adalah I am everything, saya segalanya. Dia menganiaya orang Mesir karena memang dia orang Mesir ini ya menganiaya orang Israel. Dia merasa ada jiwa pahlawan, dia merasa kuat, bahkan dia berkuasa, bahkan dikatakan dia membunuh orang Mesir, sehingga kejadian itu sampai ke istana Firaun. Maka Musa melarikan diri ke padang gurun Midian. Nah, ini saya percaya saudara tahu nih ya. Jadi prosesnya di sini, di slide ini, bagaimana Musa itu bertumbuh sebenarnya di antara 2 pendidikan, satu Mesir, tapi satu yang lebih kuat juga adalah Yokebed, ibunya sendiri. Tapi di sini tidak diperkenalkan bahwa itu ibunya. Dia sebagai inang pengasuhnya yang menanamkan nilai sejak dini kepada Musa, sehingga Musa waktu dia besar, maka Musa tahu siapa jati dirinya atau siapa dia yang sesungguhnya. Oke, next kawan-kawan. Di sini saya percaya kalau ada pertanyaan nanti di sini, kalau ini lanjut, kita lanjut dulu. Nah, Musa sekarang ada di padang gurun. Di sini juga kita tidak cerita pertemuannya dengan Zipora dan lain-lain. Kita langsung begini, Musa sampai di padang gurun, ya kita bla 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 di situ, mungkin kalau terlalu panjang kalau kita bahas di sana. Tapi Musa pada akhirnya menikah dengan Zipora, anaknya Jitro, ya kan? Kebetulan Jitro itu juga pamannya dia ternyata sebagai imam di Midian. Musa mempunyai anak 2 orang, namanya Gersom dan Eliezer. Pekerjaan Musa selama di padang gurun Midian adalah sebagai penggembala domba milik mertuanya Jitro. Nah, saya tulis di sini ada apa namanya yang dibuat warna agak kuning orange gitu. Musa masuk pada titik terendah dalam hidupnya atau dalam karirnya. Kita bisa bayangkan dari seorang, nah ini ada perenungannya kan di sini kan, ada seorang pangeran, ya kan, kemudian sekarang jadi penggembala domba dari istana, ya kan, harus jadi ke padang gurun, ya kan, from hero to zero, ya kan, kira-kira begitu kan. Oh, mengerikan sekali kan, sangat-sangat mengerikan banget tuh kondisinya. Dan saya percaya makanya kenapa Musa lama sekali di padang gurun. Bahkan lihat di sebelah kiri slide-nya, Musa selama 40 tahun di padang gurun dipersiapkan Tuhan. Wow, lama banget ya. Itu cukup lama sekali. Ya kan? Nah, Ulangan 18 ayat 15 sudah dinubuatkan kawan-kawan. Seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang akan kamu dengarkan. Nah, ini kan keren nih saudara-saudara slide-nya. Jadi kita tidak bahas di sini bagaimana proses Musa sampai kita lihat sampai di sini. Musa sekarang pada titik terendah dalam hidupnya menjadi seorang nelayan, ya kan? Kalau mungkin latar belakangnya nelayan seperti ya saudara-saudaranya Yusuf sebelumnya, ya mungkin ya nggak apa-apa orang tuanya orang tuanya pengembala misalkan. Tapi bukan, dia seorang Mesir, dia bukan cuma orang Mesir, dia pangeran. Sekarang masuk di istana kecilnya mungkin di padang ya belantara gitu, di padang ya rumput untuk mengembalakan. Tapi itulah cara Tuhan. Ya kan? Itulah cara Tuhan untuk membuat Musa menjadi Israel sejati, bahkan menjadi pemimpin sejati. Kita akan lihat slide berikutnya. Kawan-kawan, silakan. Nah, Musa mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, di sini juga tidak cerita terlalu banyak sayanya, tapi nanti mungkin ditambahkan sama moderator kalau ada yang mau ditambahkan. Dalam proses persiapan Musa, ya kan?
Musa mendapat panggilan itu bahkan berhadapan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Wow. Di sana ada beberapa kejadian yang terjadi, ya kan, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa, atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Yang pertama adalah semak menyala, tapi tidak terbakar. Dan dari semak itulah Tuhan berbicara kepada Musa tentang umat Israel. Nah, nanti Bapak Ibu baca, ya kan? Baca nanti di kisahnya Keluaran, maka Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan sebutan Aku adalah Aku. Karena hari itu kan Musa tanya, emang kamu siapa Tuhan? Ya kan, Musa sebelumnya nggak tahu kawan-kawan. Halo, dia orang Mesir, dia dewanya juga mungkin orang Mesir. Ya, Yokebed ngasih tahu, tapi mungkin dilema juga karena dia dua pendidikan, ya kan? Nah, tapi Tuhan di sana memperkenalkan diri. Nah, ya kan, Aku adalah Aku. Memang betul kawan-kawan, nih saya coba share dikit di sini. Selama kita tidak mengenal Tuhan, siapa yang kita sembah, ya kan, kepribadian kita akan rapuh, kepribadian kita tidak akan kuat, ya kan, kepribadian kita tidak bisa bertahan dalam segala situasi. Jangan tanya orang bagaimana kok orang pindah agama ya dan lain-lain. Nah, itu jangan tanya saja. Itu pertanyaan yang menurut saya terlalu cemen aja pertanyaan itu. Pertanyaannya begini nih, sudahkah mengenal Tuhan? Atau Tuhan sudah memperkenalkan diri nggak sama dia? Kalau selama tidak diperkenalkan dirinya, wow. Makanya Musa dididik di sana, proses yang dialami Musa adalah menemukan Tuhan di sana. Nah, kemudian Tuhan meyakinkan Musa untuk kembali ke Mesir. Karena Musa hari itu punya keraguan yang dalam. Bahkan kalau ada penulis buku, ya kan, Musa itu seorang peragu, ya kan, sangat peragu banget. Oke, next saja. Nah, slide-nya. Oke, nah, bagaimana cara Tuhan meyakinkan Musa? Karena hari itu Musa itu ngeyel ya, kalau bahasanya kita tuh ngeyel ya, bahasa anak muda nih kan. Nah, yang pertama tadi Tuhan memperkenalkan nama kepada Musa dengan sebutan Yahweh. Disitulah Musa, akulah Allah nenek moyangmu. Wah, kata, bla bla bla. Kejadian 3 ayat 14. Kemudian apa yang terjadi lagi? Musa masih ngeyel ya. Nah, nanti saudara baca saja. Saya hanya buat di sini poin-poinnya saja. Kemudian Tuhan mengubah tongkat menjadi ular. Kejadian 4. Kemudian Musa juga masih belum yakin dengan panggilannya, harus kembali ke Mesir. Tuhan juga membuat mujizat yang aneh. Dikatakan, Musa, masukkan tanganmu ke bajumu. Waktu Musa masuk ke belakang, Tuhan berkata, keluarkan tanganmu. Wow, putih. Kusta, itu tangan. Saya lihat nanti mujizat di sana begitu luar biasa. Ya kan? Nah, kemudian masukkan lagi tanganmu, dimasukkan. Ya kan? Kemudian coba keluarkan, sembuh. Wah, keren kawan-kawan. Sampai Musa bilang begini, udah utus yang lain, kalau saya ke sana saya tidak pandai bicara. Ya kan? Memang ini kayak orang gagap di Musa ini, karena memang saya tahu ini psikologinya agak berbeda mungkin. Ya kan, kenapa? Karena kita bisa bayangkan psikologi yang dialami Musa pada masa itu sangat mengerikan nih kan. Bayangin dari istana terus turun nih. Terus dia juga bingung tuh, jadi gembala, harapan juga bingung, hilang. Bahkan saudara-saudara juga di Mesir, wah, agak kebingungan. Kalau menurut saya sih begitu, mungkin ada yang mungkin penafsiran lain ya, silakan saja ya kan. Nah, sampai Tuhan bilang begini nih, di Mesir, ya kan, ada Harun sebagai pendampingmu, yang nanti dia pinter berkata-kata. Oh, keren juga ya. Bayangin nih, saya percaya Musa tidak tahu persis banget ini apa itu Harun. Serius. Ya mungkin sekedar tahu. Karena dulu dia kan di Mesir, di istana. Bukan di kampungnya orang Ibrani. Ya mungkin sekedar say hello. Saya percaya juga begini kawan-kawan. Saya percaya nih, ini tafsiran saya, mudah-mudahan juga kalian memahaminya. Saya percaya Harun pun sebenarnya tidak persis siapa Musa, ya kan? Dan Yokebed pun mungkin tidak terlalu detail memperkenalkan kedua saudara ini. Kenapa? Karena bahaya kan bagi orang Mesir kalau kejadian itu terjadi, nanti repot. Nah,
Tapi setelah itu kawan-kawan, setelah Tuhan meyakinkan Musa, maka ayat inilah muncul, Keluaran 4 ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya dari padang, maksudnya Yitro, dan berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku untuk melihat apakah mereka masih hidup. Dan di situ berkata, Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Pada akhirnya kan, Musa pergi ke Mesir, kembali ke Mesir, ya kan, dengan nanti Firaun sudah berbeda juga, sudah pindah tahta atau berganti tahta. Kemudian dia juga sudah, Musa sudah punya anak, kemudian juga ya kan istrinya ada tadi Sipora, dan dia kembali ke Mesir. Saya di sini tidak panjang lebar saya uraikan poin-poinnya saja. Yang penting di sini Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Setelah itu Tuhan meyakinkan panggilan Musa karena Musa itu masih ragu-ragu akan apa yang dialami pada masa itu. Nah, kalau kita lihat di sana itu kan waktu semak menyala, Tuhan berkata, aku sudah mendengarkan seruan penderitaan oleh umatku di Mesir, ya kan. Nah, artinya harus kembali kamu ke Mesir, ya kan, selamatkan umatku dan bawa mereka keluar dari Mesir. Oke. Nah, boleh slide berikutnya, masih ada kawan-kawan? Oke, lanjut. Oke, kita mau lihat dulu refleksi sebentar ya. Tuhan bisa ubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang lebih dahsyat di hadapannya. Ketika kita mau mengikuti panggilannya. Kalau kita lihat kan, tongkat jadi ular. Nah, waktu Musa berhadapan dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, coba lemparkan tongkatmu. Maka berubah menjadi ular, tangkap. Nah, artinya kan sesuatu yang ada di tangan Tuhan, sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan, ya kan, kira-kira Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa menghindari Tuhan. Ketika kita dipanggil, maka harusnya kita merespon dengan baik. Sama seperti Musa, waktu Tuhan panggil, ya Musa banyak berdalih, ya Musa banyak ngeles kalau bahasanya. Tapi Tuhan terus meyakinkan bahkan dengan mujizatnya. Ya kan, biarkan kita menjadi alat yang baik di tangan Tuhan, kawan-kawan, untuk memperkenalkan Tuhan bagi dunia, bukan hanya masuk surga. Halo, bukan hanya masuk surga. Panggilan Musa itu tidak hanya membawa orang Israel ke surga pada masa itu, tapi sekaligus memang memperkenalkan Tuhan kepada orang Mesir dengan tulah dan mujizat yang mengerikan. Melalui Musa, penduduk Mesir tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Bahkan penduduk Mesir juga ketakutan dengan kehadiran Tuhan di sana. Mazmur 39 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan aku membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu menuntun aku. Wow, seperti ada lagu kan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Nah, nanti boleh kita nyanyikan itu nanti ketika kita lagi doa pribadi di rumah masing-masing, ya kan. Di panggilan Tuhan itu terus bergema di hati kita. Sama seperti Musa, Tuhan terus menggemakan panggilannya sampai Musa mau menjadi alat di tangannya. Oke, saya serahkan kepada Inung. Kalau ada mungkin yang bisa sharing atau ada tambahan dari Inung atau Deden, saya persilakan. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk part kedua sudah selesai mengenai bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin. Nah, di bagian ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk waktu dan tempat dipersilakan, boleh menyalakan mic-nya, boleh langsung bertanya. Ada yang bertanya? Ya,
Oke. Damas mungkin, Albert, Rina, Rima, Friska, Feby, Pamiduk, Deden, mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku nggak ada, Kak. Yang lain? Belum ada? Belum, Kak. Belum. Oke, sebenarnya kalau untuk pemaparannya sudah sangat jelas ya teman-teman. Sudah sangat terperinci dari Kak Eben sendiri menjelaskan dari awal mula bagaimana Musa dipanggil Tuhan dari semenjak kelahirannya. Ya, mungkin di sini langsung selesai atau gimana nih? Atau saya simpulkan saja? Kalau dari saya nggak ada tambahan Kak Eben, karena sudah sangat jelas itu Kak Eben yang tadi sudah dipaparkan. Ya, jadi yang perlu jadi perhatian kita sebenarnya adalah sambil kita, kalau bahasanya sambil menyelam gitu kan, minum es teh manis ya kan, kira-kira gitu kan. Jadi kalau bahasanya begini, sambil kita belajar tentang Musa, maka nilai-nilai itu harusnya, kalau ini sebenarnya kalau waktu kita agak lama sharingnya, misalnya kalau kita komunitasnya, biasanya yang kita sharingkan itu kan apa makna dari panggilan itu dan lain-lain. Tapi nah itu dia, hari ini kan kita juga diingatkan nih, seperti yang tadi, bahwa setiap panggilan Tuhan menjadi sukses bagi seseorang ketika seseorang itu mengenal. Jadi kalau saudara perhatikan itu bagaimana cara Tuhan memanggil Musa dan membuat melatih Musa. Musa itu tidak langsung diubah sekejap, tapi prosesnya lama. Seringkali orang tidak mau tergila-gila dengan proses, hanya buat hasil. Wah, saya jadi pemimpin nih, saya keren nih, ya kan? Saya mau jadi orang hebat nih. Dia nggak tahu proses hidupnya. Kalau orang prosesnya singkat, prosesnya tidak baik. Sepertinya Musa juga jadi pengecut tuh di Mesir. Tapi karena Musa juga sudah perlihatkan dengan mujizat yang hebat, dengan perkenalan Tuhan yang begitu dahsyat, bahkan yang belum pernah dialami sebelumnya, maka Musa menjadi sesuatu yang hebat. Jadi perhatikan kawan-kawan, ini dari saya saja, sebagai tambahan saja, ini dari hati saya. Selama kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, wow, percayalah, maaf ya, ini bahasa saya doang, bahasa saya. Omong kosong bertuhan. Besok kita bisa murtad. Besok kita bisa melupakan Tuhan. Selama kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tanya, apa sih pengalaman pribadi? Ya berbagai macam hal, tidak bisa dirinci karena setiap orang punya pengalaman masing-masing. Setiap orang punya kasus masing-masing. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan bisa berkenalan dengan kita dan kita punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi ada pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan, sama seperti Musa di padang gurun. Dan saudara perhatikan, waktu Musa bangkit dan kembali nanti di Mesir, kita akan lihat beringasnya Musa seperti apa. Dia tidak pernah takut. Jadi agak berbeda kan? Waktu Musa sebelum berangkat ke Mesir, waktu dia masih belum perkenalkan Tuhan, pengecut banget. Benar nggak sih? Nanti baca deh, rinciannya dibaca. Tapi setelah udah berangkat ke Mesir, diperlengkapi, maka kita akan lihat, wow, Musa itu beringas banget. Berhadapan dengan Firaun, nggak ada takutnya dia. Berhadapan dengan siapapun, dia terobos habis. Ternyata, ya Harun itu, ya walaupun dijanjikan Tuhan, ya kalau kita lihat, tetaplah Musa menjadi trend centernya, menjadi tokoh utamanya di Mesir. Walaupun tadi dia ragu-ragu, itu karena kuasa Tuhan itu begitu merasuk ya, mendalam di hatinya Musa sendiri. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, selama kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita, wow, saya percaya kekristenan yang kita usung kemana-mana itu hanya kayak KTP. Itu besok-besok itu bisa berganti nama jadi yang lain gitu kan. Tapi kalau sudah mendalam tentang Tuhan, punya
pengalaman pribadi seperti Musa kita akan kuat. Itu saja, Inung. Kak, Saya kembalikan kepada Inung. sorry. Terima kasih. Boleh nanya nggak setelah kayak ngomong kayak gitu jadi Ya, pengen boleh. aja. Oke, boleh. Silakan bertanya. Mau nanya gini, kalau begitu mungkin aku yang kelewat nggak baca atau gimana, kan kita kan memang tidak secara spesifik belajar ini ya kitab, tapi kalau begitu yang mau aku tanya, kenapa Musa ya yang dipilih sebagai kenapa Musa yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir gitu? Karena kan kalau pasti kan otomatis kan Tuhan kan mengenal banyak banget bangsa Israel yang ada di situ. Ya mungkin ada perbedaannya Musa, yaitu dia dididik di bangsa Israel gitu. Tapi kan itu mungkin bukan suatu latar belakang dia dididik oleh bangsa Israel kan mungkin bukan jadi satu poin utama yang Tuhan pilih atau Tuhan lihat dari Musa ya. Bahkan di situ kan Tuhan juga berarti kan Harun kan juga kan pasti kan Tuhan persiapkan gitu. Walaupun dia menemani Musa gitu. Tapi kenapa Musa secara spesifik gitu Kak yang dipilih oleh Tuhan? Itu sih. Oke, boleh saya jawab nggak? Boleh. Kalau di perjanjian lama itu namanya predestinasinya Tuhan, kedaulatan Tuhan semata, ya kan? Nah, kalau di sini hanya ditulis segini doang nih, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, Amram dan Yokebed. Ia mengandunglah, ia melahirkan seorang laki-laki. Nah, itu Musa. Jadi memang tidak terperinci. Tapi kalau kita tanya gitu kan, sama pertanyaannya begini, Koden. Kenapa Maria ya? Kenapa bukan yang lain? Iya, benar-benar. Ya. Tapi kalau saya sih, tapi saya akan jawab begini. Saya akan jawab. Sama mungkin pertanyaan kenapa Maria. Nah, jawaban saya begini. Saya percaya ada pertimbangan Tuhan kepada keluarga ini. Satu, dia orang Lewi. Yang kedua, kalau dilihat ceritanya di sini kan dikatakan tuh bahwa Yokebed dan Amram itu seorang yang memang tekun bertuhan, mempertahankan ya Tuhannya begitu luar biasa. Bahkan saya percaya sifat alaminya keluarga ini dilihat Tuhan. Contohnya kecintaan kepada Musa. Kita bisa bayangkan mungkin kalau keluarga lain mati anaknya, udah mungkin ya biasa saja. Maksudnya tidak ada usaha. Ini kan 3 bulan disembunyikan. Nah, sejauh sebelum lahir Musa, Tuhan mungkin juga sudah lihat kan, karena Tuhan tahu hatinya bahwa keluarga ini bisa dipakai Tuhan jadi alat yang keren karena mereka orang-orang struggle ya kan. Nah, ini penjelasan saya ya kan. Nah, kemudian begini, kenapa si Musa gitu kan? Karena memang begini, setiap janji Tuhan itu ada waktunya, ada momennya, ada kairosnya. Nah, kalau sudah perhatikan itu kan, tidak semua masa di mana Tuhan lakukan sesuatu. Ya kan? Di generasi ini Tuhan tidak berbuat. Di generasi ini enggak. Bahkan di setiap anggota keluarga, kalau kita lihat nanti di Kejadian 5 misalkan, termasuk anak-anak di situ yang terpilih, misalkan dipilihnya misalkan Nuh. Saudaranya Nuh ada. Kenapa Nuh? Kan gitu kan. Nah, itu mungkin gini, setiap Tuhan melakukan sesuatu ada momennya, ada masanya. Jadi kebetulan kalau menurut saya sih kan, kebetulan memang di masa itu Musa pada kebijakan itu pada masa itu keluarga juga udah siap, Yokebed dan Amram. Kemudian juga situasinya juga bisa memungkinkan itu, dan Tuhan akan lakukan. Dan memang hasilnya sangat keren karena setiap kebijakan Tuhan persiapannya yang kita tidak tahu di alam maya kan, di alam ilahi persiapannya begitu rinci ya kan, yang nalar kita itu nggak bisa juga menerka. Tapi kalau ditanya sih kenapa Musa ya, saya menarik juga itu. Saya bilang bersyukur banget pertanyaan. Tapi menurut saya itu momennya sudah pas. Yang kedua memang karena memang Tuhan lihat latar belakang keluarga ini, ya kan Tuhan lah yang tahu kan. Keluarga ini begitu luar biasa sehingga juga bisa mempertahankan Musa sampai ada di istana Firaun. Itu kok jawaban saya. Mungkin ada yang lain yang beri jawaban. Ya, Kak. Kita kan hanya sharing. Boleh. Kalau gitu sama ini Kak, Oke.
mau nanya juga lanjutannya mungkin ya, sekalian karena kan ini kan ada refleksinya juga ya. Jadi kalau sekalian sharing itu ditarik ke zaman kita sekarang, kalau gitu, kalau kita yang sebagai anak Tuhan itu apa masih berlaku nggak sih kayak gitu, maksudnya yang predestinasinya Tuhan untuk zaman sekarang gitu, maksudnya kita anak-anak muda, kenapa saya gitu, misalkan pertanyaan itu kan tadi kan kenapa Musa, tapi kalau misalkan kita bertanya gitu juga, kenapa saya yang harus mengalami ini, atau enggak bisa nggak nanti kita misalkan katakanlah dipakai Tuhan untuk sesuatu, apakah itu semua juga predestinasinya Tuhan, atau memang kita di kehidupan sekarang ada sesuatu yang Tuhan lihat, juga apa, atau yang kita usahakan juga itu Tuhan lihat, atau gimana ke anak-anak muda gitulah khususnya. Oke, boleh Inung, kamu dulu nih, silakan. Oke, kalau aku mau menambahi ya Kak, mengenai yang tadi kenapa harus Musa. Sebenarnya benar, tadi saya ketawa kenapa harus Musa, yaitu emang kita nggak bisa menyelami pemikiran Tuhan ya. Benar, itu bisa jadi itu predestinasi Tuhan. Jadi ya emang ketetapannya memang harus Musa. Tapi kalau misalnya memang kita mau sorotin dari keluarganya, selain kita perlu tahu nih, kalau nama ibunya Musa sendiri, Yokebed, itu artinya tuh luar biasa loh teman-teman. Itu arti namanya adalah Allah adalah kehormatan. Dari situ aja kita bisa melihat dari bagaimana keluarga Musa, latar belakang dari keluarganya si Yokebed, dari si Amram, itu dari keturunan Lewi, yang dimana di saat itu, di zaman itu adalah keturunan Lewi adalah orang yang dipercaya untuk istilahnya menjadi hamba Tuhan di tempat-tempat ibadah begitu. Bisa jadi itu salah satu alasan kenapa Tuhan memilih Musa mungkin ya gitu. Tapi itu kembali lagi sih, itu memang predestinasi Tuhan. Jadi seperti Tuhan memilih Maria, seperti Tuhan memilih Paulus dari sekian banyak penjahat, kenapa Paulus yang Tuhan pakai dan Tuhan rubah kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau mau ditarik ke zaman sekarang, itu berjalan seiringan sih Den. Menurut saya pribadi itu berjalan seiringan mengenai predestinasi Tuhan dan mengenai respon kita, peka atau tidaknya kita terhadap panggilan Tuhan gitu. Itu juga tidak terlepas dari usaha manusia. Percuma kalau misalnya Tuhan menetapkan kita sebagai Tuhan dalam prosesnya, mungkin Tuhan menggiring kita sebagai menjadi seseorang apa ya, misalnya mau jadi seperti apa, tapi kalau kita sendiri nggak ada usaha, kita cuma diem aja, bahkan kalau misalnya kita ditarik dengan keadaan zaman sekarang, misalnya nih, oh sebenarnya Tuhan mau pakai kamu di pembisnis nih, misalnya kayak Kevin, misalnya Tuhan mau giring dia jadi seorang koki yang handal, tapi kalau pada prosesnya, contohnya di masa pandemi ini, Kevin nggak pakai talenta atau skill yang Kevin pakai untuk bisa buka usaha kecil-kecilan, itu tujuan destininya Tuhan itu nggak akan tercapai kalau cuman Kevin akhirnya meratapi dengan proses keadaan yang ada, dia udah lulus, terus nggak bisa ngapa-ngapain, cari kerja susah, dan mau terbang ke luar negeri juga susah, dan dia akhirnya stuck di situ aja tanpa menyadari bahwa Tuhan sudah titipkan kamu sebuah skill gitu, Tuhan sudah titipkan kamu sebuah kemampuan. Tanpa adanya usaha itu, saya yakin dan percaya destiny Tuhan yang seharusnya kita capai itu nggak akan tercapai begitu. Tapi kalau ngomong predestinasi Tuhan masih ada sampai sekarang, saya yakin dan percaya Tuhan tetapkan kita semua sampai titik ini, itu juga adanya campur tangan Tuhan gitu. Dari Kak Eden? Saya tambahkan ini, Koden, hubungannya dengan keselamatan nih. Proses pemilihan untuk keselamatan. Kenapa ada orang yang mati di luar Tuhan? Kita percaya Tuhan, kan? Ini dulu lama saya tanya nih. Ada seorang yang meninggal hari itu beragama yang bukan Kristen, tidak percaya Tuhan. Satu kali itu ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Terus kayak bertanya begini, kenapa dia meninggal? Kenapa dia nggak percaya Tuhan? Kenapa nggak ini? Kenapa Tuhan nggak ini? Kenapa Tuhan nggak gini? Kan kira-kira gitu kan, ada
ada kayak suara. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kalian baca, ya kan, Bapalah yang, ya kan, Bapalah yang menarik siapa yang berkenan kepadanya. Kira-kira gitu, kalau gitu bahasanya Yesus, ya kan, itu urusan Bapa untuk semua jiwa-jiwa dan lain-lain. Ya kan, jadi predestinasi sampai hari ini terjadi kok. Hal untuk keselamatan. Nah, memang sih, loh, kok kita nggak berusaha dong? Nah, makanya penginjil kaliber sekalipun mengajarkan urusan kita itu hanya sampai di sini. Tapi untuk membuat dia percaya, contoh seperti Firaun, kurang hebat apa mujizat di matanya Firaun? Nanti kita lihat berikutnya. Tapi sampai bangsa Israel keluar pun dia nggak percaya, ya kan? Berarti ada misteri. Kalau bahasanya ada misteri ilahi di sana, ada misteri Tuhan di sana di kasus-kasus manusia ini kan. Jadi memang benar yang Inung juga bilang tadi, usaha kita itu, respon kita itu menjadi menentukan buat kita yang percaya nih. Tapi secara umum kayak yang tadi kan, ya kan, semua dikasihi Tuhan, semua diberkahi, tapi memang ada kebijakan Tuhan, ya kan, ada hal-hal memang di luar ya kemampuan kita mengetahui semua seluk-beluk pikiran Tuhan seperti yang tadi. Nah, urusan kita sebenarnya Koden ya berusaha untuk menginjil, kayak saya ini misalkan, ya berusaha kalau bisa kayak di mana saya perkenalkan Tuhan Yesus, perkenalkan nih. Tapi untuk meyakinkan dia percaya sama Tuhan Yesus, ya itu urusannya Tuhan. Karena urusan kita sampai di sini kan. Urusan ini ya kan, sama ininya dia, itu hanya ada dari Tuhan. Nah, itu namanya predestinasi ya di masa sekarang ini. Udah. Kalau belum puas mungkin nanti pas kita ngopi-ngopi bareng ya bisa ngobrol gitu. Iya, sebenarnya predestinasi Tuhan itu kalau boleh singkatnya sih berbenturan dengan free will manusia itu yang membuat predestinasinya Tuhan itu akhirnya gagal. Karena free will itu gitu yang kita punya. Oke, ada selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi? Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, oke, saya akan menutup teman-teman untuk sesi hari ini mengenai pemanggilan Musa. Ya, nilai yang bisa kita ambil dari bagaimana Tuhan memproses kehidupan Musa, kita bisa ambil suatu pesan bahwa kita nggak bisa milih, benar yang tadi refleksi yang sudah Kak Eben sampaikan, kita nggak bisa milih kapan kita dilahirkan, ya, sebagai apa kita dilahirkan, di tengah keluarga mana kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih, tapi kita satu yakin dan percaya bahwa di saat Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan dan rencana yang indah atas hidup kita. Nah, teman-teman, kita belajar dari Musa, 40 tahun bukan waktu yang sebentar, di mana iman dia mulai diombang-ambingkan. Di sisi lain, dia belajar bagaimana tata cara hidup di Mesir, tapi di sisi lain dari ajaran ibunya dia mengetahui bahwa jati diri dia sesungguhnya adalah orang Israel. Nah, itu tidak mudah sampai akhirnya yang dulu dia mungkin dari inang pengasuhnya cuma tahu siapa Tuhan. Tapi diproses di mana Tuhan membawa dia di titik yang terendah, dia menjadi seorang gembala. Dia tidak memiliki tahta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kuasa, tapi di proses itulah justru dia mengenal Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Yang awalnya cuma tahu, dia jadi mengalami Tuhan. Dan akhirnya dengan respon yang baik, yang mungkin dia penuh dengan keraguan, dia bertanya-tanya, dia sempat negosiasi dengan Tuhan, kenapa harus saya, apa kemampuan saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Tapi akhirnya karena dia memiliki respon yang baik, akhirnya Tuhan boleh pakai dia menjadi alatnya yang begitu luar biasa. Teman-teman, apapun yang menjadi proses kehidupan teman-teman yang saat ini teman-teman alami, di tengah keluarga, apapun teman-teman sekarang, latar belakang apapun yang teman-teman miliki, jangan berkecil hati. Kalau Tuhan bisa pakai Musa dengan dahsyat dan luar biasa,
seturut dengan rencana Tuhan, saya yakin panggilan Tuhan juga nyata atas kehidupan teman-teman. Panggilan itu nggak melulu soal hal-hal yang religius ya, untuk menjadi pembicara, pengkhotbah, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman saat ini, teman-teman dipercayakan untuk menjadi seorang karyawan mungkin, menjadi seorang pelajar mungkin, itu juga suatu panggilan. Jadi yuk kita sama-sama bukan hanya tahu akan Tuhan, tapi mengalami Tuhan, supaya setiap tujuan yang sudah Tuhan rencanakan atas kehidupan kita, itu boleh terrealisasi dengan baik, dan biarlah kita memiliki respon yang baik, respon yang benar atas proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Ya, ini untuk kesimpulan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi teman-teman di 2 minggu yang akan datang, karena seri Exodus The Series ini akan diadakan sebulan 2 kali ya, betul ya? Berarti di sekarang tanggal berapa ya? Saya jadi lupa, sekarang tanggal 14 ya? Sekarang tanggal 13. Sekarang tanggal 13. Berarti kita ketemu lagi tanggal 27. Oke. Mungkin kita akan tutup di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk sesi yang pertama dari series Exodus Tuhan, di mana Tuhan boleh mengajarkan setiap kami melalui pribadi Musa, bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa keberadaan kami itu, kejadian kami adalah dahsyat dan ajaib. Kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan hal kegagalan atas kehidupan kami, melainkan Tuhan sudah menyediakan masa depan dan rancangan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan ajar kami untuk kami memiliki respon yang baik atas setiap proses Tuhan. Miliki kami kepekaan hati yang baik supaya kami boleh mengetahui Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang ingin Tuhan mantapkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, dan apapun status kami saat ini, entah kami sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, bahkan kami sebagai hamba Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan, untuk boleh mendidik setiap jemaat-Mu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap panggilan yang Tuhan boleh tetapkan atas hidup kami boleh responi dengan baik, sehingga keberadaan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan tempat kami bekerja maupun belajar, Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan boleh pertemukan kami kembali di sesi yang kedua Tuhan, di 2 minggu yang akan datang. Kami rindu bukan hanya kami saja yang ada di Zoom saat ini yang boleh menerima berkat Tuhan lewat pengajaran kebenaran firman-Mu, tapi biarlah lebih banyak lagi jemaat-Mu yang antusias Tuhan untuk ikut meresponi sesi pembinaan atau pembelajaran Alkitab ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Eben yang sudah menyampaikan setiap materi dengan begitu baik Tuhan, untuk setiap persiapan yang dia lakukan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu secara dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Sebagai seorang guru, sebagai wakil gembala di tempat kami melayani, di tempat kami bergereja Tuhan, GBI Barus Kapel Pola, Kau memberkati Tuhan pelayanannya, Kau mengurapi pelayanannya, Kau memberkati setiap pekerjaannya, rumah tangganya, keluarganya. Engkau yang memberkati. Bahkan setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, yang bekerja Tuhan memberkati, yang sekolah Tuhan memberkati, yang studi yang kuliah Tuhan memberkati. Biarlah berkat Tuhan boleh melimpah atas kehidupan kami, dan penyertaan Tuhan bagi kami selalu ada dan selalu beserta kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, hanya dalam satu nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin.